Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Garmana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Panganan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana aksi perubahan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Panganan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di sini ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan kali ini, isu yang akan diangkat yaitu tentang belum memahaminya petani terkait penggunaan varietas bibit unggul baru bermutu dan berlabel, kemudian belum memahaminya petani terkait penerapan sistem jarak tanam jajar legowo yang dapat menghasilkan atau meningkatkan produksi padi, kemudian belum pahamnya petani terkait pembuatan dan penerapan pestisida nabati. Selanjutnya, petani juga belum memahami tentang manfaat dari pupuk organik itu. Petani belum memahami tentang konsep pengendalian hama padu. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman kepada petani terkait informasi teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan anjuran. Kemudian diharapkan dapat merubah pola pikir petani agar mau dan mampu menerapkan teknologi baru dalam setiap budidaya tanamannya. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada petani terkait pentingnya pengendalian OPT secara terpadu dan ramah lingkungan. Tujuannya yaitu untuk petani memahami tentang varietas benih unggul baru. Selanjutnya, petani memahami tentang teknologi jarak tanam jajar legowo. Yang ketiga, petani dapat membuat pestisida nabati secara mandiri. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida kimia yang dapat membunuh musuh alami hama di lapangan. Selanjutnya, petani dapat memproduksi pupuk organik sendiri, baik padat ataupun cair. Kemudian yang keenam, petani mau dan mampu menerapkan prinsip PHT dalam kegiatan budidaya tanaman agar hasil produksinya aman konsumsi dan bebas dari residu pestisida. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini visi dan misinya, visi Kabupaten Cirebon: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Kabupaten Cirebon mempunyai misi: Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon aman. Untuk tupoksi dari Dinas Pertanian sendiri yaitu perumusan kebijakan bidang pertanian, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dan hilir, kemudian pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian. Yang keenam, pelaksanaan penyuluhan pertanian. Yang ketujuh, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian yang dilakukan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian. Dan yang kesembilan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tupoksinya. Nah, selanjutnya yang inti dari tugas pokok penyuluh pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh pertanian ditempatkan di BPP, membina satu atau lebih dari desa. Di dalam desa tersebut ada beberapa kelompok tani yang harus dibina oleh penyuluh pertanian. Kemudian secara umum, tupoksi dari penyuluh pertanian adalah sebagai penyampai informasi, pendampingan dan bimbingan, kemudian melaksanakan pelatihan, pengorganisasian petani, pemantauan evaluasi pertanian, kemudian pengenalan kebijakan pertanian, kemudian penyuluhan tentang manajemen risiko. Rencana aksi perubahan pada kali ini yang saya angkat adalah penyuluhan tentang benih unggul varietas baru, kemudian penerapan sistem jarak tanam legowo, pembuatan pestisida nabati, pembuatan pupuk organik, serta cara penggunaannya, penerapan pengendalian OPT secara terpadu. Salah satu dari rencana aksi yang akan saya lakukan di sini yaitu tentang adopsi teknologi jarak tanam padi jajar legowo.
Ini merupakan rekayasa teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Dari hasil penelitian, tipe terbaik untuk mendapatkan produksi gabah tertinggi dicapai oleh Legowo 4:1, dan untuk mendapatkan bulir gabah berkualitas bening dicapai oleh Legowo 2:1. Jadi Legowo ini ada beberapa tipe yang bisa diterapkan, yaitu 2:1 dan 4:1. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan teknologi jajar legowo ini adalah untuk memberikan alternatif teknologi cara tanam padi yang efisien pada lahan sawah berpengairan dan tak ada hujan, dengan cara memanfaatkan pengaruh barisan pinggir. Kemampuan atau keunggulan dari jarak tanam jajar legowo ini diantaranya itu produksi lebih tinggi dibanding dengan cara tanam biasa, penyiangan dapat dilakukan lebih mudah, kemudian pengendalian hama juga mudah, tanaman padi lebih terbuka, lebih terkena sinar matahari hingga ke permukaan tanahnya, sehingga dapat mengurangi penyakit batang, dan umur padi bisa lebih genjah 5-10 hari dibanding dengan tanam tegel biasa. Nah, di sini ada prinsip dari jajar legowo, yaitu terdapat lorong panjang bebas tanaman. Barisan tanaman yang dihilangkan disisipkan ke dalam sisi barisan terdekat. Sisi barisan yang lain disisipkan tanaman baru. Jadi ada beberapa penambahan tanaman baru di sini dibandingkan dengan dari tegel biasa. Nah, dari jarak tanam tegel yang 25 kali 25 cm itu hanya ada 160.000 rumpun, dibandingkan dengan jarak tanam jajar legowo 2:1 itu 213.300 rumpun per hektarnya. Di sini ada jarak tanam legowo 21, legowo 41 dengan jarak tanam yang berbeda-beda dan menghasilkan jumlah rumpun yang berbeda juga. Ini diharapkan untuk jarak tanam legowo ini dapat menghasilkan rumpun yang lebih banyak sehingga hasil produksinya juga lebih banyak. Kemudian di sini ada data dan informasi terkait dengan komparatif pertumbuhan tanaman di Jawa Tengah antara legowo dengan tegel biasa pada tahun 2011. Di sini terlihat hasil gabah kering gilingnya, yaitu legowo jarak tanam 2:1 itu 8,08 di MT1 dan 8,60 di MT2, dibanding dengan jarak tanam tegel biasa itu hanya 7,31 musim tanam 1 dan 7,45 di musim tanam kedua. Ada perbedaan terkait dari hasil panennya. Kemudian laporan hasil penerapan sistem jajar legowo ini di Kecamatan Banceng, Kabupaten Goa pada sawah irigasi teknik menunjukkan hasil gabah kering mencapai 8,5 ton per hektar, lebih tinggi dibandingkan sistem tanam tegel biasa. Ada juga di Lubuk Bayais dilaporkan pula bahwa sekitar 63,3% petani sudah menerapkan sistem tanam legowo 4:1 yang ternyata dapat memberikan peningkatan pendapatan petani. Nah, untuk di Kecamatan Panganan sendiri ini baru sedikit petani yang menerapkan sistem jarak tanam legowo ini, hanya sekitar 25-27%. Jadi masih banyak sekali yang petani masih enggan untuk menerapkan sistem jarak tanam legowo ini karena masih ada keraguan-raguan, karena terlihat tanamannya, lahannya itu kosong, tidak tertanami semua. Sebagai penutup, sistem tanam legowo ini merupakan salah satu komponen teknologi budidaya yang ditujukan untuk mengoptimalkan produksi tanaman padi melalui pengaturan populasi. Kemudian tanaman diatur sehingga mendapatkan ruang tumbuh dan sinar matahari yang maksimal. Selain itu juga efektivitas pemeliharaan tanaman seperti penyiangan, aplikasi pupuk, serta penanggulangan hama dan penyakit lebih efektif. Penerapan sistem tanam legowo yang benar diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi petani. Pengambilan ubinan yang tepat akan memberikan data dan informasi yang akurat serta membuat kebijakan lebih bermanfaat. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.